Inilah keajaiban Al-Quran dalam mengobati sel otak, Masya Allah. Kita seringkali menegar bahwa para ilmuwan menemukan keajaiban-keajaiban di dunia ini. Dan ternyata, semua keajaiban itu sudah tercatat dalam Al-Quran, lebih 14 abad yang lalu. Mereka menemukan bahwa Al-Quran memang benar adanya, dan tidak mungkin Al-Quran ini adalah perkataan seorang manusia. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan adalah penelitian bagaimana Al-Quran menyembuhkan berbagai penyakit pada tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dasar ilmiah pengobatan Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabawiyah, dan dengan demikian dapat membuktikan kelayakan memperlakukan Al-Quran secara ilmiah dan medis. Baru-baru ini telah muncul beberapa alternatif cara dalam melakukan apa yang dikenal dengan pengobatan alternatif, dan salah satu dari metode ini dinamakan secara ilmiah terapi penyembuhan melalui suara, di mana para ilmuwan telah membuktikan bahwa setiap sel dari sel-sel otak bergetar dengan frekuensi tertentu, dan bahwa ada program yang ketat dalam setiap sel yang mengontrol kerjanya selama hidupnya, dan program ini dapat terpengaruh oleh guncangan eksternal, seperti benturan psikologis dan masalah sosial. Oleh karena itu, sel-sel ini ketika terkena pengaruh goncangan akan merusak aktivitas program khusus yang mengarah pada gangguan goncangan yang beragam, dan kadang juga dapat mengakibatkan kerusakan sistem kerja secara keseluruhan. Lalu muncul berbagai jenis baik penyakit mental dan fisik. Para ilmuwan memastikan bahwa yang terbaik dan dapat memprogram ulang sel-sel ini, atau dengan kata lain melakukan rebalancing dan modifikasi goncangannya pada batasan natural, karena mereka menemukan bahwa sel yang rusak kecil kemungkinan dipengaruhi oleh getaran yang berasal dari sel yang sehat dan bersih. Oleh karena itu, para ilmuwan berusaha untuk mencari getaran suara yang mempengaruhi saat mendengarnya sel-sel yang rusak dan mengembalikan keseimbangan padanya. Proses pengujian dan eksperimen ini sedang berjalan hingga saat ini. Tetapi para ilmuwan barat bergantung pada terapi musik dan suara alam dan frekuensi yang tetap, dan inilah yang mereka lakukan. Lalu datang peran pengobatan melalui Al-Quran dan doa-doa yang masyhur sahih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa suara masuk ke dalam otak melalui telinga, dan suara merupakan ungkapan dari getaran, dan ketika pasien mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, maka getaran yang sampai pada otaknya dan memiliki dampak positif pada sel, dan membuatnya bergetar dengan frekuensi getaran yang tepat sesuai dengan fitrah Allah, ciptaan Allah. Karena Al-Quran memiliki ciri oleh keharmonian yang unik yang tidak dari jenis yang tidak tersedia dalam kitab lain. Allah berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Asteris An-Nisa, 82. Asteris. Oleh karena itu Al-Quran merupakan sarana pengobatan yang terbaik dan termudah untuk mengembalikan keseimbangan sel yang rusak, karena Allah Maha Kuasa yang menciptakan sel dan Dia pula yang menitipkan di dalamnya akan program yang detail ini, sebagaimana Dia juga tahu yang terbaiknya. Dan ketika Allah menyatakan bahwa Al-Quran adalah sarana penyembuhan, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Asteris, Al-Isra, 82. Asteris. Ini berarti bahwa dengan membaca Al-Quran memiliki pengaruh tertentu pada pengembalian keseimbangan sel tertentu. Oleh karena itu, kita melihat banyak kasus yang bertentangan dengan medis, seperti beberapa jenis penyakit kanker, dengan Al-Quran mampu disembuhkan oleh Al-Quran. Insya Allah, karena perawatan dengan Quran hanya secara sederhana berarti melakukan repemrograman sel dalam otak untuk mengendalikan operasi esensial pada manusia dan mengembalikan tubuh kepada keadaannya secara alami, dan meningkatkan kekebalan serta kemampuannya untuk melawan berbagai penyakit lainnya. Dengan kata lain bahwa Al-Quran dan Ruqyah Syariah adalah proses mengaktifkan sel-sel otak yang bertanggung jawab mengendalikan tubuh dan meningkatkan tingkat energi di dalamnya, dan membuatnya bergetar dengan cara alami. Salah satu hasil utama dari penelitian ini untuk meyakinkan lawan bahwa pengobatan dengan Al-Quran memiliki dasar ilmiah, dan untuk meyakinkan
dokter untuk mencari manfaat dari pengobatan melalui Al-Quran di samping adanya obat-obatan, yang demikian itu penelitian ini juga merupakan sarana untuk meyakinkan non-muslim akan kebenaran kitab Allah, Al-Quran, dan bukti mukjizat Al-Quran dari sisi medis dan kesehatan mental. Masya Allah, inilah keajaiban Al-Quran sebagai penyembuh. Al-Quran memiliki kekuatan sebagai penyembuh atau asisifa. Ini merupakan salah satu mukjizat Al-Quran. Fajar bisa hafal 30 juz padahal ia menderita cacat otak sejak lahir. Menurut dokter yang merawatnya, Fajar mengalami cacat otak karena lahir prematur. Fajar lahir saat usia kandungan ibunya baru 6,5 bulan. Selama dia ditempatkan di inkubator, ayahnya setiap hari membaca Al-Quran sebanyak 1 juz. Usia 3,5 tahun, Fajar baru bisa bicara, namun kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah hafalan Al-Quran. Orang tuanya tidak menyangka anaknya itu bisa berbicara, apalagi yang keluar adalah hafalan Al-Quran. 2 tahun lalu, sebelum pindah ke Solo untuk terapi intensif, Fajar hafal 11 juz. Saat ini, dia sudah hafal 30 juz. Cita-cita Fajar bisa ke Arab Saudi dan menjadi Imam Masjidil Haram. Alfamen, seorang kawan, lain lagi kisahnya. Ia menderita kanker stadium 4. Akhirnya, ia harus keluar dari pesantren Gontor tempat ia menuntut ilmu. Dalam keadaan super sakitnya, ia minta waktu sama Allah. Jangan cabut dulu nyawa saya. Saya mau ngafal Quran. Nanti saya dicabutnya setelah hafal 30 juz, kata Alfamen dalam doanya. Ajaib, Al-Quran 30 juz masuk ke dalam tubuhnya dengan jalan dihafal, dan penyakit kankernya hilang, pergi, digantikan dengan Al-Quran. Alfamen kemudian mendirikan pesantren Hifzil Quran, Darussalam, di Bandung Barat, Jawa Barat. Saya pernah makmum Qiyamulail di pesantren ini pada 2010, saat saya kisahkan ini di salah satu televisi swasta nasional. Ada anak muda yang datang dari Tegal bertanya, benarkah kisah ini? Tanya pemuda tersebut. Ia mengatakan, bila benar, dia mau membimbing ibunya yang juga kanker payudara parah untuk melakukan hal sama. Saya memotivasi. Asteris Al-Quran itu sifat asteris, obat, bismillah. 2 bulan berselang, pemuda itu menemui saya lagi dan mengatakan, ibu saya wafat. Anak muda ini bercerita, dada ibunya seperti dijahit dengan Al-Quran. Setiap ayat yang dihafal oleh ibunya, seperti melahirkan kulit tambahan di dada ibunya. Ibunya wafat dalam keadaan bersih. Dadanya nggak bolong, seperti tidak sakit, katanya. Dan, yang membahagiakan, ibunya wafat dengan membawa sekitar 30 ayat dari surah Al-Baqarah. Subhanallah. Sekitar tahun 2009, saya berceramah di ITB dan saat itu ada mahasiswa yang menuturkan kisahnya. Ia dulunya pecandu narkoba hingga pada suatu saat sakau berat. Waktu itu, ia melihat satu buku agama yang menjelaskan tentang surah Al-Mulk dan kehebatannya. Dinyatakan dalam buku itu bahwa siapa yang membaca, menghafal, dan menjaganya dengan istiqomah maka tidak ada siksa kubur baginya. Anak muda ini ketakutan setengah mati. Takut mati dalam keadaan maksiat. Ia memohon ampun. Dan, dalam sakitnya, ia menahan diri untuk tidak memakai narkoba. Ia lalu mengambil Al-Quran dan mulai menghafal surah Al-Mulk. Anak muda ini sehat bugar saat berhadapan dengan saya. Saya sekarang sudah hafal 17 juz. Kata dia, Al-Quran menyelamatkannya dan menyelamatkan hidup kita semua. Itu baru baca, baru menghafal. Bagaimana kalau kemudian kita mengerti, memahami, mengamalkan, mengajarkan, dan mendakwahkan Al-Quran? Masya Allah, ini keajaiban-keajaiban keseimbangan dalam Al-Quran. A. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Beberapa contoh, di antaranya Al-Hayah hidup dan Al-Maut mati, masing-masing sebanyak 145 kali. Al-Naf, manfaat dan Al-Madarah, mudarat masing-masing sebanyak 50 kali. Al-Har panas dan Al-Bard dingin, masing-masing 4 kali. Al-Salihat kebajikan, dan Al-Sayyat keburukan, masing-masing 167 kali. Al-Tumaninah kelapangan, ketenangan, dan Al-Dik kesempitan, kekesalan, masing-masing 13 kali. Al-Rahbah cemas takut, dan Al-Ragbah harap ingin, masing-masing 8 kali. Al-Kur kekufuran,
Dan al-iman, iman, dalam bentuk definite, masing-masing 17 kali, kur. Kekufuran, dan iman, dalam bentuk indefinite, masing-masing 8 kali, al-saif, musim panas, dan al-shita, musim dingin, masing-masing 1 kali. B. Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya, makna yang dikandungnya. Al-harts dan al-zira'ah, membajak, bertani, masing-masing 14 kali. Al-us dan al-durur, membanggakan diri, angkuh, masing-masing 27 kali. Al-dalun dan al-mauta, orang sesat, mati, jiwanya, masing-masing 17 kali. Al-Quran, al-wahyu dan al-Islam, Al-Quran, wahyu, dan Islam, masing-masing 70 kali. Al-ak dan al-nur, akal dan cahaya, masing-masing 49 kali. Al-ya dan al-alaniyah, nyata, masing-masing 16 kali. C. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk kepada akibatnya. Al-infak, infak dengan al-rida, kerelaan, masing-masing 73 kali. Al-buhl, kekikiran, dengan al-hasarah, penyesalan, masing-masing 12 kali. Al-kafirun, orang-orang kafir, dengan al-nar, al-ahrok, neraka, pembakaran, masing-masing 154 kali. Al-zakat, zakat penyucian, dengan al-barakat, kebajikan yang banyak, masing-masing 32 kali. Al-fahisyah, kekejian, dengan al-gad, murka, masing-masing 26 kali. D. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Al-israf, pemborosan, dengan al-surah, ketergesa-gesaan, masing-masing 23 kali. Al-mawizah, nasihat petuah, dengan al-lisan, lidah, masing-masing 25 kali. Al-asrat, tawanan, dengan al-harb, perang, masing-masing 6 kali. Al-salam, kedamaian, dengan al-tayyibat, kebajikan, masing-masing 60 kali. Di samping keseimbangan-keseimbangan tersebut, ditemukan juga keseimbangan khusus. 1. Kata yaum, hari, dalam bentuk tunggal sejumlah 365 kali, sebanyak hari-hari dalam setahun. Sedangkan kata hari yang menunjuk kepada bentuk plural ayam, atau 2, yaumaini, jumlah keseluruhannya hanya 30, sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Di sisi lain, kata yang berarti bulan, syahr, hanya terdapat 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam setahun. 2. Al-Quran menjelaskan bahwa langit ada 7. Penjelasan ini diulanginya sebanyak 7 kali pula, yakni dalam ayat-ayat Al-Baqarah 29, Al-Isra 44, Al-Mu'minun 86, Fussilat 12, Al-Talaq 12, Al-Mulk 3, dan Nuh 15. Selain itu, penjelasannya tentang terciptanya langit dan bumi dalam 6 hari dinyatakan pula dalam 7 ayat. 3. Kata-kata yang menunjuk kepada utusan Tuhan, baik rasul-rasul, atau nabi-nabi, atau basyir, pembawa berita gembira, atau mazir, pemberi peringatan, keseluruhannya berjumlah 518 kali. Jumlah ini seimbang dengan jumlah penyebutan nama-nama nabi, rasul dan pembawa berita tersebut, yakni 518 kali. 4. Kata lautan, al-bahar, disebutkan 32 kali sedangkan kata daratan, al-bar, disebutkan 13 kali. Jika dijumlahkan perkataan yang berkaitan tentang lautan dan daratan, adalah 45 perkataan. Seperti pengiraan berikut, lautan, 32/45 x 100% sama dengan 71,11111111% daratan, 13/45 x 100% sama dengan 28,88888888%. Kini telah kita ketahui peratusan bagi lautan dan daratan di dalam dunia ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Suci Al-Quran. 5. Quran pukul 3.59. Sesungguhnya persamaan Isa di sisi Allah seperti persamaan Adam. Kata Isa dan Adam sama-sama muncul 25 kali. 6. Quran 7:176 anjing, dengan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka persamaannya ialah, bahwa, kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Al-Qaumul Lazi _nakats dabu _bia _ya tina dipersamakan, diibaratkan. Kelakuannya seperti seekor anjing, jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya, atau jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Anjing,
Kal tertulis 5 kali sebagaimana kata, kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, Al-Qaumul Lazi garis bawah Nakats Dabu garis bawah B. A garis bawah Ya garis bawah Tina garis bawah tertulis 5 kali juga. 7 Quran 29:41 persamaan, orang-orang yang mengambil untuk mereka. Wali-wali selain daripada Allah, Alazi garis bawah Natahazu garis bawah. Mindu garis bawah Nillahi, ialah seperti persamaan, laba-laba, Al-Ankabu garis bawah T. Laba-laba, Al-Ankabu garis bawah T tertulis 2 kali, orang-orang yang mengambil. Untuk mereka wali-wali selain daripada Allah, Alazi garis bawah Natahazu garis bawah. Mindu garis bawah Nillahi, tertulis 2 kali juga. 8 Quran 62:5 persamaan, orang-orang yang dibebankan dengan Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti persamaan seekor keledai, yang memikul buku-buku yang tebal. Keledai, Al-Hima garis bawah R, dan orang-orang yang dibebankan dengan Taurat, Al-Lazi garis bawah Na. Humilut Taura garis bawah T, sama-sama muncul di ayat ini, yaitu hitungannya. Sama-sama 1 kali muncul. Berkaitan dengan pertidaksamaan matematik. Dalam Quran, dijumpai hint tentang pertidaksamaan ketika ada ayat yang menyatakan, adakah sama antara A dan B, hal yastawi garis bawah awa B. Sebagaimana ditemukan dalam beberapa ayat. Tentunya, kita akan berpikiran bahwa tentu saja kemungkinan probabilitas ketidaksamaan jumlah antara A dan B adalah sangat besar, akan tetapi anehnya, jika kita temukan ayat yang menyatakan ketidaksamaan antara A dan B, diketahui bahwa perbedaan jumlah antara A dan B adalah tepat 1. Contoh, Quran 4:95 tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak ikut berperang yang tidak mempunyai uzur, Al-Ka garis bawah Idu garis bawah N, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, Al-Muja garis bawah Hidu garis bawah N. Jumlah kemunculan Al-Ka garis bawah Idu garis bawah N, Al-Ka garis bawah Idi garis bawah N, sama dengan 4. Jumlah kemunculan Al-Muja garis bawah Hidu garis bawah N, Al-Muja garis bawah Hidi garis bawah N, sama dengan 3. Quran pukul 6.50. Apakah sama, orang yang buta, Al-A'ma garis bawah, dengan orang yang melihat, Al-Basi garis bawah R. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Jumlah kemunculan Al-A'ma garis bawah, sama dengan 8. Jumlah kemunculan Al-Basi garis bawah R, sama dengan 9. Quran pukul 13.16. Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah, gelap gulita, Az-Zuluma garis bawah T, dan terang benderang, An-Nu garis bawah R. Jumlah kemunculan Az-Zuluma garis bawah T, sama dengan 14. Jumlah kemunculan An-Nu garis bawah R, sama dengan 13. Ada sedikit kejanggalan terhadap fenomena ini di Quran 5:100, yang dijelaskan sebagai berikut. Quran 5:100 tidak sama, yang buruk, Al-Habi garis bawah TS, dengan yang baik, Taib, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Catat akhir ayat di atas, bahwa banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Ternyata, jumlah kata Al-Habi garis bawah TS dengan Taib adalah sama, yaitu 7 kali kemunculan. Penjelasan dari kejanggalan ayat ini ditemukan di Quran pukul 8.37 yang menyatakan, Quran pukul 8.37 supaya Allah memisahkan yang buruk daripada yang baik, dan supaya Dia meletakkan yang buruk, sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Di ayat ini, dikatakan bahwa Dia meletakkan yang buruk, Al-Habi garis bawah TS. Sebahagian di atas sebahagian yang lainnya, sehingga jumlahnya seakan-akan bertambah, seakan-akan sama, yakni sama-sama muncul 7 kali. Demikianlah sebagian dari hasil penelitian yang kita rangkum dan kelompokkan ke dalam bentuk seperti terlihat di atas. Kedua adalah pemberitaan-pemberitaan gaibnya. Firaun, yang mengejar-ngejar Nabi Musa, diceritakan dalam surah Yunus. Pada ayat 92, surah itu, ditegaskan bahwa, badan Firaun tersebut akan diselamatkan Tuhan untuk menjadi pelajaran generasi berikut. Tidak seorang pun mengetahui hal tersebut, karena hal itu telah terjadi sekitar 1200 tahun. SM. Nanti, pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1896, ahli purbakala Loret menemukan di lembah Raja-Raja Luxor Mesir, satu mumi
Yang dari data-data sejarah terbukti bahwa ia adalah Firaun yang bernama Maniptah dan yang pernah mengejar Nabi Musa AS. Selain itu, pada tanggal 8 Juli tahun 1908, Elliot Smith mendapat izin dari pemerintah Mesir untuk membuka pembalut-pembalut Firaun tersebut. Apa yang ditemukannya adalah satu jasad utuh, seperti yang diberitakan oleh Al-Quran melalui Nabi yang umi, tak pandai membaca dan menulis itu. Mungkinkah ini? Setiap orang yang pernah berkunjung ke Museum Kairo, akan dapat melihat Firaun tersebut. Terlalu banyak ragam serta peristiwa gaib yang telah diungkapkan Al-Quran dan yang tidak mungkin dikemukakan dalam kesempatan yang terbatas ini. Ketiga, isyarat-isyarat ilmiahnya. Banyak sekali isyarat ilmiah yang ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya diisyaratkannya bahwa cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri, sedang cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Perhatikan QS 10:5, atau bahwa jenis kelamin anak adalah hasil sperma pria, sedang wanita sekadar mengandung. Karena mereka hanya bagaikan ladang. QS 2:223, dan masih banyak lagi lainnya yang kesemuanya belum diketahui manusia kecuali pada abad-abad, bahkan tahun-tahun terakhir ini. Dari manakah Muhammad mengetahuinya? Kalau bukan dari Dia, Allah yang Maha Mengetahui. Masya Allah. Inilah 10 ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Secara ilmiah, fakta ilmiah yang tertuang dalam Al-Quran dalam beberapa abad terakhir telah terbukti kebenarannya. Para ilmuwan menemukan beberapa hasil penelitian yang ternyata telah tertulis dalam kitab suci umat Muslim ini. Bagi umat Muslim, Al-Quran dianggap sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah terpeliharanya keaslian isi. Al-Quran tidak berubah sedikitpun sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan, 14 abad yang lalu, hingga saat ini, dan bahkan mungkin sampai hari kiamat nanti. Beberapa ilmuwan menemukan fakta mencengangkan yang ternyata telah termaktub dalam Al-Quran yang datang sebelum penelitian diadakan. Berikut 10 ayat Al-Quran yang terbukti secara ilmiah. 1. Sungai di bawah laut. Definisi sungai sendiri adalah aliran air yang besar, memanjang, kemudian mengalir secara terus-menerus dari hulu, sumber, menuju hilir, muara. Namun melihat penelitian yang baru saja dilakukan oleh ilmuwan Jacques Yves Cousteau, pakar peneliti dunia bawah laut asal Meksiko, sepertinya sungai perlu didefinisikan ulang. Penelitian yang ia tekuni menemukan bahwa terdapat sungai di dalam lautan. Jadi akan ada bagian dari lautan yang mempertemukan antara air tawar dan asin. Sungai bawah laut tersebut terjadi karena terdapat perbedaan tekanan lapisan air. Hal inilah yang telah disampaikan Al-Quran lewat surat Ar-Rahman ayat 19-20. Dan surat Al-Furqan ayat 53 yang artinya, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain masin lagi pahit, dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. 2. Jasad Firaun yang masih utuh. Firaun merupakan gelar yang digunakan untuk para penguasa, pemimpin keagamaan dan pemimpin politik pada Mesir kuno. Pada tahun 1975 Presiden Perancis menawarkan kepada kerajaan Mesir bantuan untuk meneliti, mempelajari dan menganalisis mumi Firaun, Ramses II, yang sangat terkenal. Ramses II diceritakan mati tenggelam dalam Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Dipimpin oleh Dr. Prof. Dr. Maurice Bucaille, penelitian ini berhasil menemukan fakta bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad mumi tersebut sebagai bukti besar bahwa Firaun mati akibat tenggelam di dalam laut. Selain itu diketahui juga perihal jasad yang dikeluarkan dari laut, dirawat, dan dijadikan mumi hingga dapat awet hingga sekarang. Al-Quran yang datang beberapa dekade sebelum penelitian ini telah menjelaskan dalam surat Yunus ayat 92 yang artinya, maka hari ini, kami biarkan engkau, hai Firaun, terlepas dari badanmu, yang tidak bernyawa di telan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. 3. Sidik jari. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak bekas pada sesuatu yang pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki.
Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi karena di dunia ini tidak ada manusia yang memiliki sidik jari yang persis sama. Seiring perkembangan zaman, sidik jari sudah dikembangkan ke arah security system yang berfungsi sebagai data keamanan. Pola sidik jari selalu ada dalam setiap tangan dan bersifat permanen. Itu berarti dari bayi hingga dewasa pola sidik jari tidak akan berubah sebagaimana garis tangan. Kekhasan sidik jari ini telah disampaikan Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3-4 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. 4. Segala sesuatu diciptakan berpasangan. Orang Muslim pasti pernah mendengar arti dari surat Qiyas As-Sariyat ayat 49, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Menurut ayat ini, Allah telah menciptakan segala sesuatunya secara berpasangan, termasuk berbagai partikel yang ada di bumi. Seorang ilmuwan asal Inggris, Paul Dirac, berhasil melakukan penelitian yang membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan, terdapat proton dan neutron dalam elektron. Penemuannya dinamakan parite. Dia memperoleh Nobel di bidang fisika pada tahun 1933 karena penemuannya itu. 5. Tumbuhan yang bertasbih. Sebuah majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biologists, mengungkapkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim ilmuwan asal Amerika Serikat tentang suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Penelitian yang dipimpin oleh Prof. William Brown ini kemudian merekam dan menyimpan suara ultrasonik dari tumbuhan dan mengubahnya menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Yang mengejutkan adalah garis-garis tersebut membentuk lafaz Allah yang kemudian diketahui sebagai kalimat tasbih. Al-Quran tentu saja telah menjelaskan fenomena ini dalam surat Al-Isra, ayat 44 yang artinya, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. 6. Fenomena hujan darah. Pada tahun 2008, hujan berwarna merah yang dipastikan oleh bakteriolog setempat sebagai darah jatuh pada sebuah komunitas kecil di La Sierra, Choco, Kolombia. Sebagian sampel diambil dan analisis, dan hasilnya menunjukkan bahwa air itu darah. Quran Surat Al-A'raf ayat 133 telah memperingatkan kejadian ini, maka kami kirimkan kepada mereka angin, topan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. 7. Ledakan Big Bang. Big Bang merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta yang didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Di antara teori penciptaan alam semesta yang lain, teori ini telah memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Begitulah yang juga disampaikan Al-Quran dalam surat Al-Anbiya, ayat 30, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. 8. Bahtera Kapal Nuh. Cerita tentang kehebatan kapal Nabi Nuh yang terdampak setelah banjir bandang sudah diwariskan dalam Al-Quran Hud ayat 44 yang artinya, hai bumi tahanlah airmu, dan hai langit hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, tempat yang tinggi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Setelah selang dekade berlalu, sejumlah peneliti menemukan bukti-bukti valid tentang keberadaan kapal Nuh tersebut. Melalui penelitian selama beratus-ratus tahun dan mengamati hasil foto satelit, salah satu situs yang dipercaya sebagai jejak peninggalan kapal tersebut terletak di pegunungan Ararat, Turki, yang berdekatan dengan perbatasan Iran. Pemerintah Turki mengklaim 3.500 tahun. Kemudian bangkai kapal tersebut ditemukan pada tanggal 11 Agustus tahun 1979 di wilayahnya.
9. Segala yang hidup berasal dari air. Air adalah salah satu komponen pembentuk kehidupan, apabila ada cadangan air di suatu tempat, dipastikan ada kehidupan di dalamnya. Kemudian, ternyata benar bahwa segala yang bernyawa, termasuk tumbuhan bersel satu, pasti mengandung air dan juga membutuhkan air. Keberadaan air adalah satu indikasi adanya kehidupan. Tanpa air, mustahil ada kehidupan. Surat Al-Anbiya menjelaskannya di ayat 30, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. 10. Fakta tentang jenis kelamin bayi. Hasil penemuan ilmu genetika abad 20 menjelaskan bahwa jenis kelamin seorang bayi ditentukan oleh air mani dari pria. Dalam air mani pria, terdapat kromosom X yang berisi sifat-sifat kewanitaan dan kromosom Y berisi sifat kelaki-lakian. Sedangkan dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X yang mengandung sifat-sifat kewanitaan. Jenis kelamin seorang bayi tergantung pada sperma yang membuahi, apakah mengandung kromosom X atau Y. Al-Quran telah menjelaskan fakta itu dalam Surat An-Najm ayat 45-46, Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita, dari air mani, apabila dipancarkan. Sebelum penemuan itu diperoleh, masyarakat menganggap bahwa penentu jenis kelamin berasal dari wanita, bukan dari air mani si pria.